Bab 418. Difitnah. Sialan, matamu yang mana yang melihatku menculik nonamu? Harley Ye berhenti setelah dimarahi oleh pria paruh baya itu. Masih menyangkal, pria paruh baya itu mendengus dingin dan kemudian dia tidak lupa melirik wanita berbaju nila yang telah dibawa kembali. Jika kami tidak mengepungmu di sini, sepertinya kamu tidak akan menyerahkan nonaku dengan patuh. Omong kosong, aku penyelamatnya. Apakah kamu pikir kami akan percaya? Melihat Harley Ye yang masih keras kepala, pria parubaya itu segera berteriak dan aura kuat Alang Kong Ming tingkat 9 melonjak dalam sekejap dan tekanan ini membuat Harley sesak nafas. Anggap saja aku buta. Harley Ye secara alami tidak akan cukup bodoh untuk bertarung dengan Alang Kong Ming tingkat ke-9, dia akan melarikan diri. Pria paruh baya itu lebih cepat dan menghadang di depan Harley Ye. Tungku tembaga terbang dari alisnya, melayang di udara dan seketika menjadi berukuran 3 kaki, menekan Harley Ye hingga tersandung. Simpan. Sebelum Harley Ye bisa berdiri teguh, seekor ular perak terbang keluar dari lengan jubah setengah baya. Setelah diperiksa lebih dekat, itu adalah tali abadi perak yang mengekang Harley Ye dengan kuat. Omong-omong, tali abadi perak ini juga sangat aneh. Di bawah aliran darah dan energi Harley Ye tetap tidak berbuka, tetapi bahkan energi sejatinya pun ditekan. Omong kosong, Harley Ye mengutuk dengan marah. Aku adalah penyelamatnya. Tangkap. Setengah baya mengabaikannya, melambaikan pedang terbang besar dengan tangannya dan bawahannya di samping pun melompat ke pedang terbang dengan Harley Ye di atasnya dan pedang terbang berdengung dan menyeberangi ujung langit. Benar-benar sial. Dahi Harley Ye penuh dengan garis hitam dan dia keluar dari gurun dan diculik segera setelah dia menarik napas lega dan alasannya adalah omong kosong yang luar biasa. Langit malam itu dalam, bintang-bintang bertebaran seperti debu. Pedang terbang besar itu sangat cepat, seperti cahaya ilahi, menggambar busur indah di bawah langit berbintang. Bangun, bangun. Sepanjang jalan, Harley Ye menatap wanita berbaju nila, yang masih pingsan, di sampingnya. Khawatirnya hanya dia yang bisa membuktikan bahwa dia tidak bersalah sekarang. Berisik, di depan, pria parubaya itu mendengus dingin, melambaikan jimat spiritual dan menutup mulut Harley Ye dengan kuat, sehingga Harley Ye diblokir tanpa bisa berbicara. Oke, tunggu saja. Harley Ye langsung berteriak, tetapi arti kata-katanya tidak sulit untuk dipahami. Jangan biarkan aku mengambil kesempatan, atau kamu akan ketendang sampai mati. Tidak tahu kapan, sekelompok talenta itu turun di kota kuno dan berjalan ke dunia luar angkasa kecil di sebuah rumah besar. Stephanie. Begitu dia masuk, Harley Ye melihat seorang wanita berbaju ungu datang untuk menyambutnya. Harus diakui bahwa wanita berbaju ungu ini dan wanita berbaju nila itu terlihat sedikit mirip, keduanya memiliki wajah yang unik. Nona Stephanie baik-baik saja. Pria paruh baya itu tersenyum lembut. Tentu saja tidak apa-apa, semua lukanya disembuhkan olehku. Di samping, Harley Ye menatap pria paruh baya dengan mata berapi-api. Sialan, bagus ya kamu, tanpa bertanya, tanpa pandang bulu, main menculikku. Bawa Stephanie ke kolam Huaking. Wanita berbaju ungu itu sudah mempercayakan wanita bernama Stephanie kepada pelayan di belakangnya, lalu menatap Harley Ye dan pada saat yang sama ekspresinya menjadi sangat acuh tak acuh. Menurut kata-kata Harley Ye, itu artinya orang berutang 800 batu spiritual kepadanya. Paman Mozart, ini orang. Wanita berbaju ungu mengalihkan pandangannya dari Harley Ye dan menatap pria paruh baya itu. Berbicara tentang Harley Ye, pria paruh baya itu hanya bisa mendengus dingin. Dia yang menculik nona kedua, ditangkap oleh kami. Menurut dugaan aku, itu pasti orang dari istana Haus Darah. Kentut. Akhirnya, Harley Ye memecahkan segel di mulutnya pada saat ini dan sebelum wanita berbaju ungu itu bisa berbicara,
dia berteriak, "Kakekmu, aku penyelamatnya, istana haus darah apa?" Suara Harley membuat wanita berbaju ungu mengerutkan kening, terutama ketika dia mendengar bahasa kotor Harley. Dia tidak bisa menahan perasaan sedikit jijik. Berisik. Sebelum wanita berbaju ungu bisa berbicara, pria paruhbaya bernama Mozart memulai lagi, jimat spiritual lainnya untuk menyegel mulut Harley. Mungkin takut Harley akan menerobos lagi, dia menambahkan 2 segel lagi. Harley berteriak dan ingin mengutuk, tetapi mulutnya tertutup rapat. "Tangkap dan interogasi dia nanti." Pria paruhbaya itu melambaikan tangannya dan tak lama kemudian seseorang datang untuk menyeret Harley pergi. Setelah Harley dibawa pergi, wanita berbaju ungu sedikit mengernyit dan merenung. "Paman Mozart, sepertinya istana haus darah telah memutuskan untuk mencaplok keluarga bangsawan sekte langit kita. Tembakan yang begitu terang-terangan, tidak mungkin ada pertempuran kecil-kecilan." Setelah mendengarkan wanita berbaju ungu selesai berbicara, kepalan tangan Mozart yang setengah baya itu terkepal oleh guntur dan kilat dan mendengus dingin. Jika bukan karena leluhur ada cedera teknik, mungkin istana haus darah tidak akan berani begitu ceroboh. Tidak bisa tinggal di sini lebih lama lagi. Pada tengah malam, tarik semua keluarga bangsawan sekte langit. Aku akan bersiap-siap. Ini adalah pilar batu perunggu yang luar biasa kokoh dengan pola formasi aneh yang terukir di atasnya dan Harley terkunci di atasnya. Tubuhnya diikat oleh tali abadi, mulutnya disegel dengan segel kutukan dan belasan segel menempel di seluruh tubuhnya. 3 jam telah berlalu sejak dia terkunci di sini. Dunia ruang kecil ini tidak damai, kebanyakan orang datang dan pergi dan sangat sibuk, tetapi tidak ada yang peduli deknannya. Lain kali, jika aku tidak punya kesibukan lalu main menyelamatkan orang, maka harus memotong tanganku sendiri. Harley memarahi tanpa henti dalam hatinya, jika dia tidak menyelamatkan wanita berbaju nila, tidak akan ada banyak omong kosong di kemudian hari. Bukan saja dia tidak dihargai dengan berat, malah diikat di pilar tembaga yang dingin ini. Meskipun dia mengutuk di dalam hatinya, Harley mencoba membuka segel lebih dari sekali. Hanya saja yang membuatnya pusing adalah tali abadi perak ini tidak biasa. Ini mengunci kekuatan spiritual, api sejati dan petir surgawinya hingga tidak bisa keluar dari lautan diafragma. Bahkan tubuh bayangan metode rahasia juga dikurung. Cek-cek. Segera, naga kuno mistik mendecakkan lidahnya di benaknya. Aku berkata, "Aku baru saja menghubungimu kembali dan aku melihatmu diikat. Bagaimana situasinya?" "Bagaimana situasinya?" Aku ikut campur tangan. "Ayo, katakan padaku, apa yang kamu lihat di padang pasir?" Naga kuno mistik mengeluarkan suara yang panjang. Berbicara tentang gurun, Harley bertanya dengan tergesa-gesa, "Tempat itu sangat aneh, tidak hanya menguras energi, kekuatan spiritual, tetapi juga menelan darah dan elemen usia bahkan menekan kemampuan terbang aku." Menguras energi orang, kekuatan spiritual, telan darah manusia, elemen usia. Naga kuno mistik merenung dan di mata naga besar itu, ada pandangan samar dan tidak pasti. Sepertinya ekspektasiku benar, gurun dinasti Dacu ini seaneh tanah larangan zaman purba itu, pasti ada hubungannya. "Apa yang kamu gumamkan?" "Karena tempat itu bisa menelan elemen usia, kekuatan spiritual dan darah tubuhmu, bagaimana kamu bisa keluar?" Naga kuno mistik kembali sadar dan pertanyaan yang dia ajukan cukup bermakna. "Aku memanjat keluar." Harley terbatuk-batuk, memutuskan bahwa dia tidak ingin memberitahu naga kuno mistik tentang mempelajari jurus rasi 9 bintang di padang pasir. Manusia selalu harus menyimpan sedikit rahasia untuk diri sendiri. Bang! Keheningan malam dipecahkan oleh suara gemuruh. Ada apa? Di dunia luar angkasa yang kecil, wanita berbaju ungu tiba-tiba berdiri dan melihat keluar dengan mata menyipit.
Segera, Mozart setengah baya terbang ke dunia luar angkasa kecil dan dia masih sedikit malu dan wajahnya bahkan lebih jelek. Nona, formasi teleportasi menuju keluarga hancur berkeping-keping dan Master Istana Haus Darah telah menutup seluruh kota. Cepat sekali. Mendengar apa yang dikatakan Mozart, wajah wanita berbaju ungu seketika menjadi sangat serius. Bersambung. Bab 419. Terkena jebakan karena kelalaian. Bang. Raungan di luar berlanjut, menyebabkan Harley melihat keluar tanpa sadar apa yang terjadi. Tak lama kemudian, belasan tokoh tersapu, dipimpin oleh wanita berbaju ungu dan Mozart setengah baya. Dapat dilihat bahwa apakah itu Mozart atau wanita berbaju ungu, atau orang-orang di belakang mereka, wajahnya sangat jelek. Bawa Stefani dan segera evakuasi. Wanita berbaju ungu bertindak tegas dan berkata tanpa lupa melirik Harley yang terkunci di tiang tembaga, dan dia, ajak dia kembali ke keluarga. Jadi, Harley, yang baru saja bangun, dibawa dengan pedang terbang besar. Apalagi wanita berbaju nila yang diselamatkannya juga membawa pedang terbang raksasa, yang sialnya masih pingsan. Melihat wanita berbaju nila itu masih tidur, Harley sangat tercekik sehingga seluruh tubuhnya sakit. Sialan, kamu bisa tidur, kultivator yang bermartabat tidak bisa tidur selama 3 jam, kamu menyebabkanku ditangkap lebih dari 3 jam. Ayo. Di depan, Mozart setengah baya telah membuat celah di dunia luar angkasa kecil dan kemudian melarikan diri. Setelah meninggalkan dunia ruang kecil, mata Harley berputar, seolah-olah dia telah melihat pelangi ilahi terbang di udara. Mereka adalah para master yang masing-masing memiliki aura pembunuh. Untuk beberapa alasan, melihat para master di langit, Harley merasa sangat lega. Kalian dihukum langit. Kebaikan dibalas dengan kejahatan, orang sudah datang mengetuk pintumu. Menyingkir. Di depan, Mozart telah menghancurkan beberapa alam lingsu menjadi kabut darah dengan satu pukulan dan kemudian memegang pisau emas di tangannya, bergegas ke depan. Momentum hebat alam Kongming tingkat ke-9 menghancurkan rumah-rumah hingga runtuh dan siapapun yang menghalangi akan diledakkan. Mau kemana? Segera, Master Alam Kongming datang dari seluruh penjuru, jumlahnya tidak sedikit. Lindungi Nona pergi, kata Mozart. Dia sudah menjadi orang pertama yang menyerbu. Tungku tembaga yang tergantung di kepalanya, sangat kuat sehingga bahkan Master Alam Kongming sangat tertekan hingga memuntahkan darah dan mundur. Di sini, wanita berbaju ungu telah dikawal oleh banyak master, melarikan diri dari kota kuno. Bang! Tidak lama setelah mereka pergi, kota kuno di belakang mereka tiba-tiba runtuh dan pemandangan jarak dekat yang luas dapat dilihat dari jauh. Kedua belah pihak berpartisipasi dalam pertempuran dengan lebih dari 30 master alam Kongming. Pergi ke kota kuno Jiuyang. Di atas pedang terbang besar, wanita berbaju ungu memberikan perintah ini dengan ekspresi dingin. Ada formasi teleportasi keluarga bangsawan Sekte Langit kita dan bala bantuan dari keluarga juga akan datang dari di sana. Segera, pedang terbang besar itu berbelok tajam, seperti pelangi ilahi yang terbang ke satu arah. Harley tidak diam, tubuhnya tidak bisa bergerak, mulutnya tidak bisa berbicara, hanya matanya yang berputar. Nona, bunuh bocah ini. Akhirnya, dengan satu kalimat, Harley hampir muntah darah. Yang berbicara adalah seorang lelaki tua bermata satu. Setelah orang ini keluar dari kota kuno, niat membunuh menjadi semakin kuat. Mungkin dia sangat marah pada master yang menyerang mereka, jadi dia menyalahkan Harley. Harley memelototi orang ini dengan ganas, percikan menyala di matanya. Apa aku memprovokasimu? Biarkan dia hidup, dia akan sangat berguna. Wanita berbaju ungu melirik Harley. Berguna sialan.
Harley tidak bisa menahan diri untuk tidak memarahi dalam hatinya. Kamu tidak menangkap begitu banyak master alam Kong Ming, tapi malah tangkap aku. Aku alam Lingsu, bahkan orang-orang istana Haus Darah juga tahu barang yang berguna. Tidak heran, sialan, keluarga bangsawan sekte langit ditindas orang. Dengan IQ ini, akan aneh kalau orang tidak menindas kalian. Namun, kata-kata ini, Harley ditakdirkan untuk hanya berbicara di dalam hatinya. Di depan, dua master alam Kong Ming sedang mengendarai pedang bersama-sama. Kekuatan spiritual yang agung ditanamkan pada pedang terbang dan didorong hingga ekstrim. Mungkin kecepatannya terlalu cepat dan pedang terbang itu menyemburkan percikan api. Tidak tahu kapan, pedang terbang menyapu sekelompok gunung. Ada penyergapan. Begitu terbang ke pegunungan, Harley pun mengangkat kepalanya, matanya bergoyang ke kiri dan ke kanan. Meskipun dia adalah alam Lingsu, tetapi karena mata keabadian, penglihatannya secara alami tidak sebanding dengan penglihatan orang biasa. Matanya sedikit menyipit, seolah-olah dia bisa menemukan satu atau dua bayangan gelap di pegunungan yang gelap. Selain itu, jantung Harley masih memiliki perasaan berdebar-debar, yang berasal dari penekanan teknik formasi. Jelas, ada formasi pembunuhan di pegunungan ini dan kekuatannya tidak terlalu kecil. Hanya saja keanehan di pegunungan ini, wanita berbaju ungu di pedang terbang dan orangnya jelas tidak menemukannya. Jika tidak, mereka tidak akan terburu-buru ke dalamnya dengan linglung. Sialan, ada penyergapan, tidak bisakah kamu merasakannya? Pada akhirnya, Harley menggunakan transmisi suara jiwanya untuk mengiring ke wanita berbaju ungu itu. Mendengar transmisi suara Harley, wanita berbaju ungu itu menoleh sedikit, melirik Harley. Cahaya dingin melintas di mata indahnya yang acuh tak acuh dan ketika dia melirik Harley, menurutnya, Harley adalah orangnya istana Haus Darah. Karena dia adalah musuh, kata-katanya tentu saja sulit dipercaya. Kamu jalan gila, aku tidak bercanda. Jika kamu ingin mati, jangan tarik aku. Aku tidak bersalah, kalian bertarung saja sendiri sana, jangan seret aku. Melihat wanita berbaju ungu itu tidak memperhatikannya, Harley menahan napas dan kutukan lewat transmisi jiwa dilontarkan satu demi satu, karena dia sudah merasa bahwa pedang terbang besar itu akan memasuki pengepungan. Hanya saja dia seperti semut di panci panas, tidak peduli berapa banyak dia memarahinya, wanita berbaju ungu mengabaikannya sama sekali, dia hanya bisa melihat pedang terbang sepenuhnya memasuki penyergapan master rahasia. Terjebak sudah. Jantung Harley langsung membeku. Bang! Begitu kata-kata Harley jatuh, cahaya ilahi yang kokoh turun dari langit, menargetkan semua orang yang menggunakan pedang terbang. Melihat hal ini, wanita berbaju ungu dan yang lainnya tiba-tiba tampak tercengang. Hati-hati! Segera, lebih dari selusin pria tua di pedang terbang tiba-tiba mengaktifkan senjata spiritualitas dan berkumpul menjadi perisai pelindung. Wanita berbaju ungu juga mengaktifkan kekuatan spiritualitas untuk melindungi tubuh dan juga menyempatkan diri untuk melirik Harley dengan heran. Lepaskan aku, Harley tiba-tiba memarahi. Wanita berbaju ungu mengerucutkan bibirnya, tetapi dia masih melakukannya, tangan giok itu sudah menyapu. Namun, pada saat ini, cahaya ilahi yang dahsyat dan tak tertandingi melesat dari sisi miring dan sasarannya adalah wanita berbaju ungu. Melihat hal itu, wanita berbaju ungu buru-buru melarikan diri dan sebuah pedang spiritual muncul di tangannya. Bang! Cahaya ilahi itu mengenai pedang spiritualnya tanpa melenceng apapun, mungkin karena orang yang menembaknya terlalu kuat, tapi karena kekuatannya, dia juga kaget dan mundur, hampir jatuh dari pedang terbang itu jatuh. Bunuh! Dalam kegelapan,
Suara sedingin es terdengar dan kemudian angin dingin bersiul di pegunungan, membuat orang menggigil. Sialan, hampir berhasil. Harley Ye memarahi, barusan, jika wanita berbaju ungu diberi waktu 1 detik, segelnya akan terbuka. Ketika wanita berbaju ungu itu terlempar maka dia juga jatuh. Bersambung.